Ganjar naik karena adanya konsolidasi partai yang tampak semakin jalan ya. Dan kemudian yang juga penting ini masa mengambang, terutama generasi Z yang sempat berpindah ke Prabowo pada saat kasus Piala Dunia U20 kemarin, akhirnya mulai kembali memilih Ganjar. Cawapres belum ditentukan. Lalu juga kita lihat konstelasi berubah sangat cepat, terjadi koalisi-koalisi baru dan lain-lain, itu tentu akan berpengaruh. Elektoral yang tinggi yang dipersepsikan oleh masyarakat dan ditunjukkan dari hasil survei itu buah dari kaderisasi, buah dari proses penggemblengan, dari bonding antara kader-kader PDI Perjuangan dengan rakyat. Nah, sekali lagi bahwa momentum yang tepat kapan calon itu akan diumumkan itu adalah kewenangan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, saya melihat kultur di NU ini sami'na wa ta'na kan, sam'an wa ta'atan itu dikenal dalam kalangan tradisi Nahdliyin bahwa sesungguhnya pemilih NU itu dan di kultural ya, itu adalah bagaimana kami mendengar, kami taat. Jadi makanya kalau dekat dengan kiainya itu punya potensi besar juga untuk bisa mendapatkan suara pemilih di grassroots-nya gitu. Survei Litbang Kompas, elektabilitas Ganjar Pranowo kembali nomor 1 dipicu pemilih pemula. Elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi sesuai hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam hasil survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo menunjukkan rebound atau peningkatan kembali. Pemicunya adalah pemilih pemula. Hasil survei menunjukkan bahwa kalangan inilah yang memang terbilang signifikan memberikan tambahan elektabilitas Ganjar yang sebelumnya justru meninggalkan Ganjar. Tulis Litbang Kompas dikutip dari kompas.id Senin 4 September. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah itu sempat menduduki posisi teratas dalam peta elektabilitas calon presiden atau capres pada Januari 2023 di angka 25,3%. Proporsi pemilih pemula yang mendukung Ganjar kala itu sebanyak 22,4%. Lalu pada survei pada Juni 2023, elektabilitas Ganjar turun menjadi 22,8%. Proporsi pemilih pemula yang mendukung Ganjar juga turun menjadi 20,9%. Dalam survei Juni 2023 itu, pemilih pemula banyak terkonsentrasi pada Prabowo yang elektabilitasnya menyalip Ganjar Pranowo. Tidak kurang dari 25,5% dari total pemilih Prabowo merupakan pemilih pemula. Atau dibandingkan dengan survei Januari 2023, Prabowo mengalami surplus pemilih pemula hingga sekitar 4%. Tulis Litbang Kompas. Saat elektabilitas Ganjar rebound menjadi 24,9% dan kembali menduduki peringkat teratas pada survei edisi Agustus 2023. Proporsi pemilih pemula pada dirinya sekitar 23,2%. Sedangkan proporsi pemilih pemula pada Prabowo justru menurun menjadi 19,1%. Peningkatan elektabilitas Ganjar pada survei terakhir ini sekaligus mengkonfirmasikan kembalinya dukungan para pemilih pemula kepada dirinya, tulis Litbang Kompas. Survei melalui wawancara tatap muka ini dilakukan Litbang Kompas pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 dan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Metode ini menggunakan tingkat kepercayaan 95% serta margin of error penelitian lebih kurang 2,65% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.